Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Heriansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kitabah serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, mengapa Rasulullah SAW harus menjalani Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat? Mengapa tidak cukup melalui wahyu biasa? Ini pertanyaan mendasar yang menunjukkan betapa istimewanya sholat dalam Islam. Hari ini, saya ingin berbicara tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat, komunikasi langsung dengan Allah. Salat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Namun, lebih dari sekedar kewajiban, salat adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Pada tema kali ini, saya akan bagikan ke dalam 2 poin. Yang pertama, salat sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah, dan yang kedua, disiplin dan ketekunan dalam beribadah. Mari kita mulai dengan membahas pada poin pertama, yaitu bagaimana sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung dengan Allah. Sholat merupakan momen di mana kita dapat berbicara kepada Allah, mengungkapkan segala harapan, permohonan, dan rasa syukur kita. Dalam setiap rakaat sholat, kita mengingat Allah, mengagungkannya, dan memohon petunjuk serta ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Taha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata lizikri, yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam kesibukan sehari-hari, sholat menjadi pengingat bagi kita untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan kembali kepadanya. Salat juga merupakan waktu di mana kita dapat merenungkan diri, mengevaluasi tindakan kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini adalah saat yang sangat berharga, di mana kita dapat merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita beralih ke poin kedua, yaitu pentingnya disiplin dan ketekunan dalam beribadah melalui sholat. Sholat mengajarkan kita disiplin dan ketekunan. Ini adalah pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sholat mengajarkan kita untuk memiliki disiplin dan ketekunan yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesibukan. Namun, dengan melaksanakan sholat tepat waktu, kita belajar untuk mengatur prioritas dan waktu kita. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, kita dilatih untuk mengatur waktu dan menjaga konsistensi dalam beribadah. Disiplin ini tidak hanya berlaku dalam ibadah, tetapi juga dalam aspek lain dari kehidupan kita, seperti pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Ketekunan dalam doa juga mencerminkan komitmen kita kepada Allah. Ketika kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan baik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Ini adalah bentuk pengabdian yang tulus, di mana kita berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik. Hadirin yang saya cintai, marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita. Jangan hanya melaksanakan sholat sebagai rutinitas, tetapi hayati setiap gerakan dan bacaan dalam sholat.
Rasakan kehadiran Allah dalam setiap sujud dan ruku, dalam setiap rakaat, setiap bacaan, bahkan dalam setiap diam kita. Dalam sholat terjalin komunikasi hakiki. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah pengakuan bahwa Allah lebih besar dari segala urusan dunia kita. Dalam sholat, kita tidak hanya berbicara kepada Allah, tetapi kita juga mendengarkannya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang berdoa dan meminta petunjuknya. Dalam ruku, kita merendahkan diri di hadapan kebesarannya. Dan saat sujud, posisi di mana wajah anggota tubuh paling mulia bersentuhan dengan tanah. Hal tersebut merupakan simbol dari puncak ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dengan demikian, sholat kita akan menjadi lebih bermakna dan membawa kedamaian hati. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kita juga perlu menyadari bahwa sholat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, kita menjadi teladan bagi orang lain, seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Mereka akan melihat betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat mengajak orang lain untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan mendasar di awal pembicaraan kita tadi ialah sholat bukan sekadar kewajiban, namun sholat adalah penghubung istimewa antara makhluk dengan Khaliknya, sebuah pertemuan sakral yang tak ada bandingnya dalam ibadah lain. Bayangkan, jika sholat dijalani dengan khusyuk, betapa tenangnya hati kita. Jika Rasulullah SAW saja rela menempuh perjalanan luar biasa melalui perjalanan agung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, melampaui 7 lapis langit, hanya untuk menerima perintah sholat, bukankah kita harus lebih serius dalam menjaganya? Akhir kata, mari kita jadikan sholat sebagai komunikasi yang penuh cinta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menjalankan ibadah sholat. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.